Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita bakal membahas tentang jaringan komputer. Tapi sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 2 TIK dengan saya Sabta Hadi. Saya Tian Herinandata. Saya Kirana Zeli Ramadhani. Saya Nadia Irisal Sabila. Saya Zahra Tusita. Saya Natura Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Atala. Perkenalkan, nama saya Juwana Mataulan. Jadi, yang akan kita bahas pertama tentu saja adalah jaringan komputer. Lalu dilanjut dengan topologi jaringan, lalu jenis-jenis topologi jaringan, dan yang terakhir itu 7 OSI layer. Langsung saja ke pembahasannya. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar perangkat komputer sehingga memungkinkan kita untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat yang dapat terhubung diantaranya adalah komputer pribadi atau PC, server, printer, dan perangkat-perangkat lainnya. Perangkat ini dapat terhubung menggunakan media transmisi seperti kabel atau sinyal nirkabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan berbagi sumber daya, kita dapat menggunakan printer, scanner, dan file dalam waktu yang bersamaan sehingga mempersingkat waktu. Yang kedua, komunikasi. Salah satu contohnya adalah dengan adanya video conference sehingga memudahkan kita dalam bekerja sama melalui daring. Yang ketiga, akses informasi. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat mengakses informasi seperti browsing melalui internet, email, dan menggunakan aplikasi online yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan yang terakhir, hiburan. Jaringan komputer menjadikan kita sarana untuk menikmati hiburan seperti bermain game, menonton film, dan juga mendengarkan musik secara online. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Jadi, topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun agar bisa terhubung satu sama lain, bisa menggunakan kabel ataupun tidak. Topologi jaringan dihitung dengan sangat matang, sehingga memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi serta mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir biaya instalasi jaringan. Selain itu, perhitungan yang matang ini juga mampu meminimalisir kemungkinan kelebihan ataupun kekurangan perangkat. Selanjutnya ada fungsi yang akan dibacakan oleh Tian. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari topologi jaringan. Nah, fungsinya itu yakni mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut dan membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman. Fungsi tersebut mampu membantu seseorang untuk merancang, mengimplementasikan, hingga merawat jaringan sesuai kebutuhan dari proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan spesifik. Pemahaman yang baik tentang topologi jaringan juga akan sangat bermanfaat bagi para administrator jaringan, profesional IT, serta pengembang aplikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua workstation dan server. Jadi jika ada salah satu komputer yang rusak, itu akan berpengaruh kepada komputer yang lain. Topologi ini cocok untuk jaringan yang berukuran kecil. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi yang semua perangkatnya itu terhubung membentuk pola lingkaran atau cincin. Setiap workstation menerima informasi dari perangkat lain. Dan yang ketiga, itu ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang setiap workstation itu terhubung langsung ke servernya atau ke hub melalui jalur masing-masing. Jika salah satu workstation mengalami gangguan, jaringan lainnya tidak akan terpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada topologi tree. Sesuai namanya, topologi tree ini adalah topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon. Nah, topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarki. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh itu adalah topologi jaringan komputer yang berhubungan perangkat secara langsung. Jadi dia tuh nggak pakai perantara. Nah, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi. Dan dalam topologi mesh ini, dia itu perangkatnya itu memiliki jalur koneksi yang terpisah dengan perangkat lain. Jadi jalurnya itu sendiri-sendiri. Dan yang terakhir itu ada topologi hybrid.
Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan, seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Nah, pilihan penggabungan ini nih tergantung sama kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang dihubungkan, dan juga lokasinya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk dari jenis-jenis topologi yang ada. Ada topologi bus, topologi ring, star, tree, mesh, dan juga hybrid. Saya Kirana, saya akan menjelaskan tentang lapisan 7 OSI layer. Yang pertama yaitu ada physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini diantaranya seperti Ethernet, USB, Bluetooth, dan lain sebagainya. Lapisan yang kedua yaitu ada data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data dari dan ke jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, melakukan error checking dan correction, control flow, melakukan pengelamatan perangkat keras, MIC address. Protokol pada lapisan ini seperti point-to-point protokol atau PPP dan lain sebagainya. Lapisan yang ketiga yaitu ada network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengelamatan host, pengirim, dan penerima secara unik pada jaringan. Protokol pada lapisan ini yaitu Internet Protokol atau IP yang menciptakan IP address, ARP, ICMP, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 OSI layer. Yang keempat itu ada transport layer. Fungsinya untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberi nomor urut kepada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sesi akhir saat paket-paket itu diterima. Yang kelima itu ada session layer. Fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana jaringan dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Selanjutnya yang keenam ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya yang ketujuh ada application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Demikian pembahasan materi tentang jaringan komputer dari kelompok kami. Diharapkan dengan ini kalian dapat memahami tentang jaringan komputer. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga kekurangan dalam video ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.